Selamat pagi, siang, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Ini merupakan pengenalan dari mockup, yaitu balsamic. Ya, di sini kita perkenalkan dulu ya. Apa sih balsamic? Balsamic adalah suatu fungsi yang digunakan untuk mendesain suatu perangkat lunak. Jadi kalau Anda membuat suatu program, Anda bisa menggunakan balsamic untuk desain tampilannya, ya. Jadi di sini Anda membuat tampilan atau desain awalnya. Jadi bukan desain final, tapi desain awalnya. Jadi nanti posisi di mana Anda mau taruh buttonnya, mau taruh cooldownnya dan sebagainya. Ya. Pertama kali saya akan mengenalkan dulu atau balsamic itu apa aja di dalamnya. Oke, di sini ada tombol-tombolnya. Nah, tombol-tombol. Nah, kemudian ada tab-tabnya di sini, ada project, edit, view, Windows dan sebagainya. Ya, kita coba mulai dari kita lihat dari projectnya. Nah, di sini ada new, ya, recent project dan seterusnya. Nah, itu ada ekspor impor dan seterusnya, atau ekspor ke PDF. Jadi kalau udah jadi desainnya, kita tinggal ekspor ke PDF. Ada edit, di dalamnya ada cut, copy dan seterusnya, kemudian ada view untuk melihat, ada Windows dan seterusnya. Pertama kita akan lihat dulu bagian all itu ada semua yang ada di dalam balsamic. Nah, detailnya seperti ini ya, dari kiri ke kanan. Nah, nanti Anda bisa lihat sendiri ya, Anda membuat tipe apa, pakai Windows atau pakai menggunakan model iPad, iPhone. Nah, monggo ya. Kemudian di sini ada assets, ada big ya, di sini lihat, Anda bisa lihat di situ ada button yang bisa Anda pilih ya, silahkan buttonnya seperti apa dan seterusnya hingga ini adalah komen ya, button browser ya, umpamanya ya, saya ingin mengambil salah satunya adalah browser di sini tampilannya. Nah, ya, di sini ada dua kata pada waktu kita nge-drag browser. Nah, ini bisa kita kasih nama webnya, umpamanya kita web jalan-jalan. Nah, HTTP-nya adalah jalan.info. Nah, namanya seperti itu. Nah, kalau sudah kita ganti, kita klik di sini. Nah, maka akan jadi tampilan seperti ini. Ada keterangannya web jalan-jalan dengan alamatnya adalah jalan.info. Ini bisa kita perbesar seperti ini dan melakukan drag, klik kiri ya, kita tarik. Ya, ada ukurannya. Ya, ukurannya kalau kita tarik ke kanan maka Anda bisa lihat bergerak ya nilainya ya. Kalau ke bawah, nah mana yang bergerak, nah seperti itu. Atau Anda bisa menggunakan di bagian properties. Nah ini kita ubah umpamanya, kita ukur umpamanya 800 kali 600 umpamanya seperti itu. Tampilan default dulu ya. Nah, oke, nah tampilannya seperti ini. Nah, ya, 800 600. Nah ini ada layarnya. Ya, kemudian ada border style. Ya, ini maksudnya border style adalah kalau kita pilih yang kotak ini, kotak full seperti ini, bentuknya akan seperti ini. Jadi ini ke statis, enggak posisinya adalah posisi statis. Kalau kita ganti dengan breakline button, nah di bawah akan berbentuk seperti ini. Ini artinya di bawah bisa kita scroll dalam ilustrasinya. Jadi nanti kita tinggal kasih scroll ke bawah untuk memberikan ilustrasi bahwa dia bisa naik turun. Kemudian kita background kita bisa ganti, umpamanya kita cocok dengan Windows semuanya warnanya. Nah, kita ganti seperti ini.
Nah, ini tampilan untuk browser. Nah, ya. Selanjutnya kita mungkin membuat user password ya. Nah, makanya seperti itu. Kita kasih dulu, kita masuk ke bagian teks. Nah, kita ambil teks, kita ambil namanya label. Nah, di sini kita tarik. Kita kasih namanya user, ya. Kemudian bawahnya kita kasih password. Nah, seperti itu, ya. Tinggal Anda tarik aja namanya seperti ini. Kemudian kita kasih namanya adalah untuk inputan, text input. Nah, seperti itu. Satunya lagi sama. Mau diperpanjang boleh. Nah, seperti itu. User password. Nah, user password. Kalau tulisannya kurang besar, kita bisa main di labeling. Nah, nanti kita akan terangkan lagi. Kita buat dulu ya. Kemudian kita kasih button. Nah, kasih button. Buttonnya kita cek. Kita cari button. Button di bagian button. Kita cari, ambil button. Nah, seperti itu. Login. Nah, ya. Tambahnya seperti ini. Nah, mungkin kalau terlalu besar, Anda bisa kecilkan size-nya. Ya, tapi kalau tampilan di web mungkin seperti ini. Oke, kita masuk ke dalam pemberian properties. Nah, kita lihat di bagian user, ya, kita buat apa ukurannya kita perbesar. Jadi mungkin kita jadikan 16. Ya. Kita kasih bold semuanya seperti itu. Bagian password juga sama, kita jadikan 16. Kita kasih bold. Nah, seperti itu. Ya. Ini masih pengenalan saja ya, belum sampai sejauh. Hal ini bisa kita berikan kalau kita sudah membuat lebih dari satu. Ya. Nah, kita pertemuan selanjutnya kita bahas itu dulu. Ya, Anda mau perbesar juga bisa di sini. Nah, seperti itu. Kemudian kita ubah colornya. Jadi maunya jadi biru tua. Seperti itu. Ukurannya 16. Kita kasih huruf besar. Ya. Backgroundnya sudah biru tua. Ya. Mau dikasih icon juga boleh di sini kalau Anda punya icon. Ya. Tinggal dicari iconnya. Tapi kalau enggak seperti ini aja nggak apa-apa. Ya. Silahkan variasi Anda. Ini untuk pull down. Ya. Tapi kita nggak kasih. Oke. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Umpamanya kita mau buat dua layer. Nah, umpamanya kita kasih new layer. Nah, kita tambahin. Nah, di bawah kita kasih juga atau kita copy aja. Duplicate ke bawah. Nah, ini. Jadi diduplicate ke bawah. Oke, ini kita kasih umpamanya. Saya hapus dulu kalau kita membuat duplicate. Kenapa saya buat duplicate? Terkadang lebih mudah kalau kita membuat duplicate. Nah, seperti ini kosong. Nah, kemudian kita kasih dulu. Nah, ini flash menu. Umpamanya kita masuk ke menu. Nah, oke, terjadi. Nah, jadi jalan info.menu. Nah, di sini kita kasih custom bar. Nah, hmm, oke, kita kasih. Ini adalah file namanya. Kemudian di sini ada edit. Dan ini umpamanya kita kasih laporan.
Kita master dulu lah, master. Kemudian dikasih laporan atau transaksi dulu, transaksi, kemudian yang terakhir adalah laporan. Nah, kita kasih laporan ya, seperti ini. Nah, oke, kita kemudian kasih tampilan untuk cooldown-nya. Nah, jadi kita kasih ini di teks, kita ambil dan dikasih seperti ini di bagian bawah menu ya. Oke, nggak kita ubah dulu, tidak kita rubah. Nah, saya coba pengen menunjukkan link antara mockup 1 dan bawahnya. Kita kasih rename, namanya login ya. Kemudian yang bawahnya adalah kita kasih rename, kita kasih adalah menu. Setelah selesai ya, kita masuk ke login lagi. Di tombol login ya, kita klik. Nah, di sini ada link di propertiesnya, ini ada link, kita arahkan ke menu. Nanti akan muncul simbol ya, simbolnya panah orange. Kemudian bagian menu ya, kita umpamanya bagian exit, kita masukkan ke login. Oke, nah udah selesai, kita akan coba. Oke, setelah jadi kita akan run. Nah, tampilannya seperti ini. Kita login, exit, login, exit. Nah, oke, jelas. Nah, ini nanti yang harus Anda kumpulkan ya, buat sederhana seperti ini. Anda kumpulkan ke direktori yang sudah saya tentukan. Dan jangan lupa untuk join bro. How? Subscribe aja. Oke bro, subscribe. Penting itu untuk mengetahui Anda sudah melihat atau membuka tutorial yang sudah saya bikin. Oke, saya akhiri. Selamat pagi, siang, dan sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.